Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi pertanyaan, konsultasi, request daripada kalian semua. Oke, seperti biasanya saya akan membacakan ramalan Zodiak Harian. Dan kali ini kita berada di hari Jumat yang penuh dengan barokah di tanggal 15 Mei tahun 2020. Seperti apa ramalan zodiak kamu di hari Jumat tanggal 15 Mei tahun 2020? Untuk urut-urutannya silahkan baca di deskripsi terlebih dahulu. Dimulai dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Oke, langsung saja di hadapan kalian sudah ada dua deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Oke, pembacaan zodiak di hari Jumat tanggal 15 Mei tahun 2020 kita awali dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Buat kamu yang punya zodiak Capricorn, di sini ada kartu Three of Swords dan kemudian di sini ada kartu Four of Wands. Di sini artinya apa? Di 3 hari yang lalu mungkin saya selalu mengatakan Capricorn itu orangnya selalu mengalah dengan pasangan, selalu mengalah dengan keadaan, selalu pasrah dan selalu berada di dalam titik terendah untuk bisa mempertahankan sebuah hubungan asmara. Karena apa? Karena di situ ada kartu Four of Wands yang dimana dengan mengalah maka Capricorn beranggapan, berekspektasi supaya hubungan asmara daripada Capricorn ini bisa lebih membahagiakan. Akan tetapi untuk mencapai fase yang membahagiakan ini ternyata banyak hal dan rintangan yang harus dilalui oleh zodiak Capricorn itu tersendiri. Nah, terutama menjelang berakhirnya bulan Ramadan tahun 2020 ini kok sepertinya memang hubungan asmara daripada seorang Capricorn ini ada beberapa goncangan-goncangan yang cukup melemahkan daripada sisi Capricorn itu tersendiri. Di sini harapan Capricorn setelah bulan puasa, setelah bulan Ramadan itu bisa lebih berbahagia. Akan tetapi malah berbanding terbalik, malah ada masalah yang harus diselesaikan dengan segera. Akan tetapi di sini yang berusaha untuk menyelesaikan masalah hanya Capricorn sendiri nih. Jadi pasangannya itu seakan-akan nggak terlalu peduli dengan keadaan hubungan asmara yang saat ini dijalani. Jadi saran saya buat kamu yang punya zodiak Capricorn, yang pertama adalah sabar. Banyak sekali yang DM, sabar terus. Sabar sampai kapan? Nah, sabar sampai kapan? Sabar itu memang ada batasnya. Ketika ada yang mengatakan sabar itu nggak ada batasnya, saya katakan kita sebagai manusia pasti memiliki batas yang namanya kesabaran. Nah, di sini tugas Capricorn adalah bagaimana kamu bisa memperlebar jarak atau memperlebar batas kesabaran kamu itu. Jadi frekuensi kamu untuk sebuah kesabaran ini bisa besar atau kecil. Nah, kalau kecil ya terpaksanya kamu akan berada di dalam kondisi yang berontak. Karena apa? Karena kamu sudah capek-capek mempertahankan hubungan asmara sampai sejauh ini, tetapi pasangan kamu malah seakan-akan tidak peduli. Jadi kenapa ini saya membacakan asmara seorang Capricorn ini agak lama? Karena memang persoalan asmara ini sangat kompleks sekali di dalam kehidupan asmara seorang Capricorn. Nah, ini mungkin akan resonate karena ini pembacaannya adalah secara general, akan resonate untuk kamu 70% yang punya zodiak Capricorn. Kemudian kita berbanding lurus kepada urusan pekerjaan dan keuangan. Nah, kalau untuk urusan asmara yang cukup berantakan tadi ternyata tidak sebanding dengan urusan keuangan. Di sini alhamdulillahnya, puji Tuhan, secara keuangan Capricorn sangat-sangat lebih prefer atau lebih memprioritaskan bagaimana untuk menjaga keuangan ini bisa tetap stabil menghadapi hari raya Idul Fitri nanti. Nah, di sini secara keuangan ada dua hal nih. Yang pertama adalah Capricorn itu bekerja keras karena apa? Karena Capricorn punya tanggung jawab untuk membahagiakan keluarganya, untuk membahagiakan orang yang dicintai, termasuk pasangannya yang sering membuat jengkel, sering membuat mangkel dan sebagainya, dan untuk kebahagiaan dirinya sendiri. Karena menyadari adanya banyak tanggung jawab yang dipikul oleh seorang Capricorn, maka bekerja keras adalah pilihan terakhir yang saat ini dijalani oleh Capricorn untuk memperbaiki kondisi sisi finansial seorang Capricorn di bulan Mei tahun 2020 ini, wabil khusus di hari Jumat tanggal 15 Mei tahun 2020 ini.
Untuk urusan pekerjaan sebenarnya betah nggak betah itu Capricorn itu terpaksa membetah-betahkan diri. Karena apa? Karena itu tadi Capricorn punya tanggung jawab, dia harus bekerja keras untuk bisa mendapatkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, dan bahkan untuk orang yang dicintainya, meskipun orang yang dicintai terkadang sering menyakitkan hati daripada seorang Capricorn itu sendiri. Oke, tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Jumat tanggal 15 Mei tahun 2020. Oke? Setelah Capricorn, kemudian saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Ada kartu Ten of Pentacles dan kemudian ada kartu Three of Pentacles. Artinya kemarin di hari Senin saya mengatakan selama 1 minggu Aquarius akan bergelut dengan yang namanya persoalan-persoalan yang cukup pelik, yang cukup teruk di dalam kehidupan seorang Aquarius. Nah, saat ini sudah memasuki hari Jumat, berarti masih ada 2 hari sisa lagi bagaimana untuk menghadapi permasalahan yang saat ini kamu hadapi. Nah, di sini memang cukup menyita waktu kamu. Di sini ada 3 hal. Berarti ada 3 hal yang terdampak daripada masalah yang kamu hadapi selama 1 minggu ini. Yang pertama adalah masalah emosional kamu. Emosional terdampak daripada permasalahan ini, maka emosi kamu ini kadang tidak stabil alias labil, gampang tersinggung, gampang baper, gampang marah, dan bahkan gampang sekali untuk melampiaskan emosi kepada hal-hal yang di sekitar kamu. Nah, parahnya adalah ketika kamu tidak bisa mengkontrol emosi sehingga kamu terlalu memendam emosi kamu. Karena kamu terlalu memendam emosi kamu, maka akan nampak daripada raut output kamu. Output kamu akan nampak bahwa kamu ini terlalu banyak beban itu loh. Jadi seakan-akan hidup kamu itu banyak masalah terus. Nah, di sini ada 2 hal sisa. 2 hal sisa itu artinya apa? Yang pertama adalah tanggung jawab, yang kedua adalah solusi. Yang pertama adalah tanggung jawab. Kenapa saya katakan tanggung jawab? Kamu bertanggung jawab besar terhadap permasalahan yang kamu hadapi saat ini. Karena kamu adalah tipikal orang yang bertanggung jawab, maka kamu harus berusaha keras untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi selama 1 minggu ini. Kemudian yang kedua adalah solusi. Memikirkan terlalu berlebihan, saya sarankan jangan. Karena jika kamu terlalu berlebihan memikirkan hal itu, maka kamu nggak akan bisa bergerak nih. Karena kamu akan stagnan di situ. Akan tetapi jika kamu berpikir bagaimana ini bisa segera selesai, yang pertama tetap harus mengandalkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang saat ini kamu hadapi. Kemudian yang kedua, berhenti berpikir secara berlebihan. Lebih baik kamu berpikir singkat, memikirkan solusi, kemudian kerjakan, wujudkan, dan lakukan. Itu jauh lebih baik daripada kamu berpikir secara berlebihan. Masih ada hari Sabtu dan hari Minggu, dan berdoa saja semoga permasalahan kamu bisa selesai sebelum Hari Raya Idul Fitri di tahun 2020 ini. Kemudian untuk urusan keuangan sih sebenarnya sih 50-50 ya. Ada Aquarius yang agak cenderung turun pemasukannya, ada juga Aquarius yang pemasukannya agak cenderung naik. Nah, ini kamu tipe yang mana itu tergantung kepada diri kamu sendiri. Akan tetapi di sini bisa saya katakan, walaupun sepahit-pahitnya pemasukan daripada seorang Aquarius, dia masih bisa memikirkan sekitarnya. Artinya dia masih bisa berbagi, masih bisa bersedekah, masih bisa peduli dengan lingkungan sekitarnya. Walaupun pemasukan terkadang sedikit, tetapi rasa empati, rasa simpati untuk bersedekah lebih di bulan Ramadan tahun 2020 ini adalah suatu kelebihan daripada seorang Aquarius itu sendiri. Meskipun kita menyadari banyaknya masalah tidak menghalangi langkah ibadah daripada seorang Aquarius di bulan Ramadan tahun 2020 ini. Lah terus untuk urusan asmara bagaimana? Asmarane kepiye ya kan? Untuk urusan asmara memang terpengaruh sekali dengan adanya permasalahan yang saat ini kamu hadapi ya. Terutama masalah komunikasi, kemudian masalah kamu yang baperan, dan seakan-akan kamu seakan cuek, nggak terlalu peduli dengan pasangan kamu. Padahal kamu ini sedang menghadapi permasalahan yang cukup serius. Seharusnya pasangan kamu itu bisa mengerti. Kalau kamu sedang ada masalah, beri Aquarius ruang, beri Aquarius waktu untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini sehingga tidak terdampak kepada hubungan asmara yang dihadapi oleh Aquarius itu sendiri. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Jumat tanggal 15 Mei tahun 2020. Kemudian setelah Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces.
Di sini ada kartu Queen of Cup dan kemudian ada kartu Knight of Cup. Artinya menjelang berakhirnya bulan puasa tahun 2020 ini, sepertinya kamu ada banyak perubahan di dalam diri kamu. Nah, perubahan ini sepertinya ada positif dan ada negatifnya. Kalau positifnya di sini yang pertama adalah kamu sangat bertanggung jawab sekali terhadap diri kamu. Kamu bertanggung jawab sekali terhadap diri kamu bahwa kehidupan kamu itu adalah sepenuhnya tanggung jawab kamu. Karena apa? Karena seiring bertambahnya usia, seiring berjalannya waktu, kamu semakin menyadari bahwa tanggung jawab di dalam kehidupan kamu itu akan semakin besar. Jadi kamu bisa menyadari bahwa sekarang ini yang terpenting di dalam diri Pisces adalah tanggung jawab. Rasa tanggung jawab adalah hal utama yang harus Pisces terapkan di dalam kehidupan seorang Pisces, terutama di hari Jumat tanggal 15 Mei tahun 2020 ini. Kemudian yang kedua, dari sisi negatifnya adalah saya sarankan berhentilah yang namanya membuang-buang masa, membuang-buang waktu. Sekarang itu saatnya kamu harus totalitas, walaupun di tengah situasi pandemi seperti saat ini, tetapi kamu harus tetap totalitas untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan kamu. Artinya walaupun kamu terkadang kalau ngomong suka ceplas-ceplos, suka menyakiti hati diri kamu sendiri, tetapi usahakan untuk tetap terus bergerak maju, bergerak terus, dan bergerak terus. Nggak usah menghiraukan yang ada di sekitar kamu. Karena jika kamu terlalu menghiraukan yang ada di sekitar kamu, maka ini akan mengakibatkan kamu akan stagnan di titik ini. Maka dari itu, yang pertama tadi saya sudah mengatakan, kamu yang bertanggung jawab terhadap diri kamu sendiri. Maka dari itu, kamu harus terus melangkah maju, life must go on. Gak usah pikirkan hal-hal yang macam-macam. Pokoknya selama itu tidak menyakiti orang lain, maka kamu harus melanjutkan untuk kebaikan diri kamu sendiri. Kemudian yang kedua adalah jangan terlalu suka menyendiri. Suka menyendiri ketika ada masalah, suka menyendiri ketika ada persoalan. Ada persoalan, hadapi. Karena kamu tuh yang terpenting adalah tanggung jawab. Tanggung jawab kamu terhadap masalah kamu ini harus ditingkatkan. Jadi jangan merasa bersalah ketika ada masalah. Jangan merasa bersalah, jangan merasa paling tersakiti, jangan merasa paling terhianati dan sebagainya. Ada masalah harus diselesaikan. Kalau kamu sering menyendiri ketika ada masalah, yaitu memang terkadang ada sisi positifnya. Sisi positifnya adalah apa? Kamu bisa bermuhasabah diri, bisa mengevaluasi diri daripada masalah-masalah yang kamu hadapi. Akan tetapi jika terlalu sering kamu menyendiri, yang ada kamu malah akan semakin tertekan dan depresi. Oleh karena itu, kamu harus terus melangkah maju, hadapi masalah-masalah yang akan ada di dalam kehidupan kamu sampai dengan akhir bulan Mei tahun 2020 ini, termasuk masalah di dalam lingkungan pekerjaan kamu yang seakan-akan pekerjaan kamu seakan-akan nggak dihargai oleh sekeliling kamu. Buktikan bahwa kamu mampu untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi mimpi-mimpi kamu. Kemudian kalau dari soal asmara, memang Pisces butuh yang namanya kesejukan, butuh yang namanya ketenangan. Jadi artinya Pisces di beberapa hari terakhir ini sudah cukup bersabar sekali. Bagaimana Pisces disakiti diam, dikecewain juga diam, dihianati juga diam. Karena apa? Karena Pisces nggak mau ribut, Pisces nggak mau ada masalah di bulan puasa ini. Karena apa? Pisces tidak ingin nilai ibadah di bulan puasa ini ternoda hanya karena hal-hal receh, hanya karena hal-hal sepele di dalam hubungan asmara. Maka dari itu Pisces menahan diri karena apa? Karena ada hal yang lebih penting lagi untuk mendapatkan ridho ilahi daripada bulan puasa, bulan Ramadan 1441 Hijriah tahun 2020 ini. Jadi tetap semangat, tetap bersabar, tetap harus bermuhasabah diri, tetap harus mengevaluasi, dan tetap harus bertanggung jawab di dalam kehidupan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Jumat tanggal 15 Mei tahun 2020. Kemudian setelah Pisces, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Ada kartu Ten of Cup, so positif sekali. Dan kemudian ada kartu The Strength. Di sini artinya apa? Artinya akan ada kebahagiaan kamu di bulan Mei tahun 2020 ini. Jadi seakan-akan semua konflik yang menerpa kamu dari awal bulan Mei tahun 2020 ini semuanya akan berakhir dengan indah, karena kamu termasuk salah satu kaum, salah satu golongan yang menganut semuanya akan indah kepada waktunya. Jadi seakan-akan life changing dalam kehidupan kamu ini akan terasa sekali di bulan Ramadan tahun 2020 ini. Karena apa? Karena di sini kalau bisa saya katakan, kamu punya goals yang sangat jelas atau kamu punya tujuan hidup yang sangat jelas.
kemudian kamu punya planning, punya perencanaan yang matang di bulan Mei ini kamu akan seperti apa, kemudian juga kamu punya semangat yang tinggi untuk mewujudkan, untuk menerapkan, untuk melakukan planning-planning yang sudah kamu susun sebelumnya untuk mencapai life goals di dalam kehidupan kamu atau tujuan akhir kamu di bulan Mei tahun 2020 ini. Nah, sepertinya kebahagiaan ini akan nampak mulai kapan? Akan nampak mulai hari Sabtu atau mungkin di minggu depan. Karena apa? Karena di bulan suci ini sepertinya kebahagiaan akan melingkupi daripada zodiak Aries. Maka dari itu segala bentuk kekuatan kamu baik secara konflik ataupun secara permasalahan bisa kamu atasi dengan sangat baik untuk tidak mengganggu kebahagiaan kamu di bulan Mei tahun 2020 ini. Nah, kemudian ada sisi negatifnya juga. Sisi negatifnya adalah yang pertama, hindari yang namanya munculnya permasalahan baru. Jadi kamu tidak boleh bersantai ya, tidak boleh bersantai. Kamu walaupun kamu bersantai tapi harus waspada. Kenapa saya katakan harus waspada? Karena kamu harus berusaha keras untuk menjaga fase kebahagiaan kamu ini agar tidak ternoda daripada munculnya permasalahan yang baru. Sisi keuangan sangat aman, sisi asmara juga sangat aman. Yang tidak aman adalah adanya persoalan baru yang kemungkinan akan mengganggu daripada kebahagiaan kamu ini. Jadi kamu tidak boleh terlena dengan kebahagiaan yang akan kamu raih nantinya. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Jumat tanggal 15 Mei tahun 2020 ini. Setelah Aries, kemudian saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu King of Swords dan kemudian ada kartu Eight of Pentacles. Sebelumnya selamat ulang tahun buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini sepertinya ada sisi kelemahan daripada seorang Taurus. Kenapa saya katakan ada sisi kelemahan daripada seorang Taurus di hari Jumat ini? Sepertinya ada rasa tertekan, ada rasa depresi, ada rasa jenuh, dan ada rasa rasa bingung gitu loh. Rasa bingung terhadap apa yang sudah dijalani oleh Taurus di bulan Mei tahun 2020 ini. Terutama di sini kalau bisa saya lihat untuk urusan pekerjaan ya, ada kartu Eight of Pentacles. Artinya apa? Kamu terlalu gila kerja. Ini bagus gila kerja. Akan tetapi kamu juga ada waktu gitu loh. Ada waktu untuk diri kamu sendiri, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk pasangan, dan terutama ada waktu untuk beribadah. Loh, sebenarnya kamu ini kerja atau malah dikerjain gitu loh, sehingga kamu mengorbankan berbagai waktu kamu hanya untuk bekerja dan bekerja. Walaupun di sini kalau bisa saya melihat buat kamu yang punya zodiak Taurus, kamu agak sedikit kurang nyaman dengan lingkungan pekerjaan kamu saat ini. Akan tetapi walaupun kamu merasa kurang nyaman, kamu masih tetap fokus untuk bekerja di situ. Karena apa? Karena kamu punya tanggung jawab untuk keluarga, punya tanggung jawab untuk diri kamu sendiri, dan bahkan punya tanggung jawab untuk kredit motor, untuk cicilan rumah, cicilan motor, dan sebagainya. Maka dari itu memaksa kamu untuk tetap bertahan di dalam lingkungan pekerjaan kamu yang saat ini mungkin kamu merasa agak kurang nyaman, akan tetapi tetap kamu paksakan agar kamu tetap bisa bertahan. Sisi keuangan juga sepertinya akan ada perbaikan, tetapi harus waspada, harus menahan diri untuk segala keinginan. Karena apa? Karena tanggung jawab kamu yang berkaitan erat dengan keuangan sepertinya masih harus menjadi prioritas kamu. Kemudian ada kartu King of Swords. King of Swords artinya apa? Di sini dia menunjukkan pedang satu. Berarti dalam sisi asmara di sini sepertinya harus ada satu tujuan yang sama. Artinya apa? Kamu dan pasangan kamu harus punya tujuan yang sama, harus sama-sama serius, harus sama-sama tahu kapan waktu untuk bisa menuju kepada keseriusan itu dan kapan waktunya untuk bermain-main. Akan tetapi di tahun 2020 ini sudah bukan waktunya lagi untuk bermain-main. Maka dari itu usahakan tingkatkan keseriusan di dalam kehidupan hubungan asmara kamu. Itu jauh lebih penting daripada malah berpikir menikmati waktu santai. Wah, ini kan masih fase PSBB atau fase physical distancing skala besar. Jangan terlalu terlena dengan hal itu. Walaupun saat ini ada pembatasan secara physical distancing, akan tetapi kamu harus tetap bisa untuk melangkah maju ke depan. Tetap harus berusaha untuk mewujudkan di dalam kehidupan asmara kamu seorang Taurus di tahun 2020 ini. Oke?
Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Jumat tanggal 15 Mei tahun 2020. Setelah Taurus kemudian saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Three of Wands, ada 3 permasalahan pokok yang sebenarnya malah menghambat Gemini di hari Jumat ini. Ada 3 permasalahan pokok yang saat ini Gemini hadapi. Yang pertama adalah di sini kalau bisa saya katakan sulitnya Gemini untuk menentukan pilihan. Nah, karena Gemini terlalu sepele, terlalu santai, terlalu slow, maka dari itu Gemini malah dibingungkan dengan menentukan pilihannya terhadap diri Gemini itu sendiri. Nah, di sini kalau bisa saya katakan ada 3 hal yang sebenarnya menghambat langkah Gemini. Yang pertama adalah 1, Gemini kesulitan untuk bisa menentukan pilihan. Kemudian yang kedua, Gemini terlalu terlena dengan yang namanya waktu, masih ada besok, nanti aja. Kemudian yang ketiga adalah prasangka atau prasangka buruk daripada seorang Gemini ini yang menghambat langkah daripada seorang Gemini sehingga Gemini terjebak di dalam situasi yang cukup mencekam. Padahal beberapa hari yang lalu bagus bacaannya. Yang namanya pembacaan harian itu kan sifatnya general dan fluktuatif tergantung situasi dan kondisi. Nah, saat ini 3 hal tadi mempengaruhi kondisi Gemini di hari Jumat ini dan beberapa hari ke depan untuk berada di dalam situasi yang tidak mengenakkan bagi seorang Gemini. Meskipun kalau dari sisi keuangan bisa saya katakan baik-baik aja. Dari sisi keuangan masih cukup aman, masih cukup safe, masih cukup bisa berleha-leha. Akan tetapi dari urusan pekerjaan, urusan asmara sepertinya ada permasalahan yang harus segera diselesaikan. Terutama untuk Gemini, di sini kesulitan mengambil keputusan karena apa? Karena Gemini itu terlalu berharap kepada sesuatu hal yang sifatnya belum pasti. Jadi Gemini ini termasuk tipikal orang yang berharap kepada angan-angan gitu loh, bukan berharap kepada sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Maka dari itu Gemini di beberapa hari ke depan sepertinya akan menemui beberapa kekecewaan di dalam kehidupan seorang Gemini, baik dalam urusan pekerjaan maupun untuk urusan asmara. Untuk urusan asmara sepertinya ada kekecewaan yang mendasar yang akan ditemui oleh Gemini di beberapa hari ke depan. Jadi kamu harus waspada terhadap hal ini, harus bisa mengintrospeksi, harus bisa bermuhasabah supaya 3 hal ini tadi tidak berdampak kepada kehidupan kamu secara lebih luas lagi, terutama di hari Jumat tanggal 15 Mei tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Jumat 15 Mei tahun 2020. Setelah Gemini saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Three of Swords dan kemudian ada kartu Eight of Wands. Di sini sepertinya kamu cukup emosional. Kenapa saya katakan kamu cukup emosional? Perasaan dari kemarin Cancer bacaannya nggak ada bagus-bagusnya, Bang. Ya memang kenyataannya seperti ini yuk. Ketika bagus ya saya katakan bagus, ketika kurang bagus ya saya katakan kurang bagus, karena ini kan pembacaannya general, jadi harus saya katakan sejujur-jujurnya, seadil-adilnya, dan harus saya terbuka gitu loh. Nggak boleh saya memihak ke 1-2 zodiak, nggak boleh, termasuk saya berpihak kepada zodiak saya sendiri juga nggak boleh. Jadi saya katakan semua itu sejujur-jujurnya, seadil-adilnya, dan seterbuka mungkin. Di sini ada kartu Three of Swords dan ada kartu Eight of Wands. Di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Cancer, emosi kamu itu sebanding dengan realita yang saat ini ada. Emosi kamu saat ini di hari Jumat ini dan beberapa hari ke depan sepertinya akan lebih dipicu untuk urusan asmara kamu. Jadi sepertinya emosi kamu saat ini itu yang memicu adalah urusan asmara kamu, dari pasangan kamu, dari keadaan hubungan asmara kamu yang sepertinya di beberapa hari terakhir ini kurang oke, kurang baik, kurang damai begitu. Jadi sebenarnya permasalahan-permasalahan di dalam hubungan asmara ini selama Cancer tidak dihianati, selama Cancer tidak diselingkuhi, meskipun Cancer dikecewakan, meskipun Cancer terhianati dengan perkataan dan sebagainya, Cancer masih akan tetap bertahan. Akan tetapi jika Cancer sudah diselingkuhi, maka Cancer akan meninggalkan. Karena apa? Tidak akan percaya lagi seorang Cancer untuk seorang pengkhianat. Maka dari itu Cancer itu sangat tegas, walaupun dia kepiting yang lembek, digoreng dia garing, merah, crispy, krenyes gitu, tetapi dia tegas. Karena apa? Sekali dia
dihianati dengan perselingkuhan, jangan harap semuanya akan membaik seperti sedia kala. Dan bahkan Cancer tidak sudi lagi untuk mengenal kepada seseorang tersebut. Karena apa? Karena prinsip Cancer itu tegas, kamu setia, saya jauh lebih setia. Itu adalah pokok kunci utama daripada hubungan asmara seorang Cancer yang sudah ditanamkan sejak Cancer masih beyes-beyes. Beyes itu adalah kepiting yang masih kecil-kecil itu, kepiting kecil-kecil itu. Nah, seperti itu. Nah, sepertinya memang permasalahan asmara ini yang mempengaruhi emosi secara keseluruhan daripada zodiak Cancer itu sendiri. Kemudian ada kartu Eight of Wands. Ya, tadi kan sudah negatif nih. Ini saya katakan yang positifnya. Yang positifnya adalah Cancer lebih bisa menerima keadaan dari urusan keuangan dan urusan pekerjaan. Artinya apa? Cancer menyadari keadaan yang seperti saat ini terjadi harus diterima dengan lapang dada, harus diterima dengan ikhlas, harus diterima dengan harus diterimalah. Karena apa? Karena memang dengan keadaan seperti ini jelas secara ekonomi terlilit. Di sini ada tali ini kan, terlilit. Nah, maka dari itu secara keuangan Cancer harus memahami keadaan bahwa pemasukan tidak seperti tahun 2019 yang lalu di bulan Ramadan tahun 2020 ini. Jadi memang agak terkesan berbeda, tetapi Cancer bisa menerima kenyataan. Nah, dengan Cancer bisa menerima keadaan, bisa menerima kenyataan seperti ini, maka tingkat stres Cancer di hari Jumat ini agak cenderung menurun. Jadi persentase kesetresan daripada Cancer di hari Jumat ini agak cenderung menurun. Karena apa? Karena Cancer bisa lebih terlatih lagi untuk bisa menerima keadaan yang seperti saat ini, keadaan PSBB seperti ini, physical distancing skala besar seperti ini, kemudian keadaan semi lockdown seperti ini bisa diterima Cancer dengan sangat baik. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Jumat 15 Mei tahun 2020. Setelah Cancer kemudian saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Five of Cup dan kemudian ada kartu Nine of Wands. Di sini sepertinya kok Leo ada kecemasan begitu ya, ada kecemasan di hari Jumat ini, malah ada kecemasan, ada hal-hal yang sepertinya terlalu dikhawatirkan, ada perasaan was-was, ada perasaan ragu-ragu, sepertinya kok sisi itu sangat dominan sekali di zodiak Leo di hari Jumat ini, tergambar dari kartu Five of Cup seperti ini. Nah, saran saya untuk mengantisipasi hal itu, kamu harus bisa menyadari dan menerima kenyataan. Kemudian yang paling terpenting adalah meningkatkan sisi spiritual kamu. Kalau kamu Muslim, ini bulan Ramadan saat yang tepat untuk bisa meningkatkan kualitas ibadah kamu. Dan kalau kamu non-Muslim, kamu bisa lebih untuk bisa meningkatkan ibadah kamu dengan berdoa kepada Tuhan. Kemudian hal ini jauh lebih penting karena bisa menenangkan diri kamu itu 75% di dalam kehidupan kamu. Jadi menghadapi situasi yang cemas, situasi yang khawatir, situasi yang ragu, situasi yang was-was seperti saat ini, peningkatan nilai spiritual adalah hal yang paling penting yang harus dilakukan oleh kamu yang punya zodiak Leo. Kemudian kalau dari urusan pekerjaan, sepertinya sebentar lagi kamu akan mendatangi masa hari libur. Nah, sepertinya kamu harus bekerja keras untuk bisa menikmati liburan kamu itu tanpa beban. Maka dari itu kamu cukup menggebu-gebu sekali, cukup semangat sekali untuk menyelesaikan beragam persoalan yang ada di dalam pekerjaan kamu supaya kamu bisa menikmati hari libur dengan cukup santai. Meskipun di sini sisi keuangan harus kamu persiapkan untuk menghadapi pengeluaran yang akan meningkat di hari raya Idul Fitri tahun 2020 nanti. Untuk urusan asmara sepertinya termasuk dalam hal yang kamu cemaskan tadi. Sebenarnya apa sih yang menghambat kamu di dalam kehidupan asmara kamu? Kok sepertinya ada rasa ragu-ragu, ada rasa was-was, ada rasa khawatir yang cukup dominan sekali, yang terpengaruh juga daripada hubungan asmara seorang Leo. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Jumat 15 Mei tahun 2020. Kemudian setelah Leo saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Six of Swords dan kemudian ada kartu The Fool. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kamu memang semuanya tidak sejalan dengan apa yang kamu inginkan, tidak sejalan dengan apa yang kamu pikirkan. Semua yang terjadi ini semuanya atas kehendak Tuhan. Akan tetapi jalan yang akan kamu temui atau gelombang yang akan kamu temui saat kamu mendayung perahu kamu itu tidak selalu tenang.
pasti ada ombak yang besar, kemudian ada rawa-rawa yang harus kamu lewati, ada banyak rintangan yang harus kamu lewati. Itu semua harus menjadikan kamu lebih giat lagi untuk mendayung perahu kamu untuk maju ke depan. Jadi ketika ada permasalahan, kamu jangan berhenti dan jangan melakukan kecerobohan lagi. Karena apa? Karena bagi seorang Virgo di sini sepertinya kecerobohan ini karena kamu terus mengulang-ulang segala sesuatu yang terjadi. Jadi seakan-akan ini adalah repetition. Kesalahan kamu itu repetition, terus berulang-ulang terjadi. Ini selesai, kemudian kamu lakukan kesalahan lagi, terulang lagi, selesai, 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 terulang lagi. Jadi terus-terusan menerus seperti itu. Nah, sebenarnya yang menghambat langkah kamu itu apa? Repetition daripada kesalahan-kesalahan yang ada di dalam diri kamu. Ketika kamu sudah melakukan kesalahan, ya udah, jangan dilakukan lagi kesalahan itu. Karena kalau kamu terus melakukan kesalahan-kesalahan demi kesalahan itu, maka langkah kamu akan terhambat. Buktinya sekarang ini sisi keuangan agak sedikit terhambat. Kemudian sisi asmara ada sedikit permasalahan. Sisi perasaan agak cenderung kacau. Sisi pekerjaan banyak yang tidak tuntas. Jadi hal ini jangan sampai terjadi. Maka dari itu ketika ada kesalahan selesaikan, ya udah, jangan diulangi lagi. Itu jauh lebih penting yang harus kamu lakukan di hari Jumat tanggal 15 Mei tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Jumat 15 Mei tahun 2020. Setelah Virgo kemudian saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu Queen of Pentacles dan kemudian ada kartu Pack of Pentacles. Secara rezeki, secara keuangan, buat kamu yang punya zodiak Libra harus bersyukur. Sepertinya ini fase yang sangat baik buat kamu yang belum mendapatkan pekerjaan. Sepertinya akan ada pekerjaan-pekerjaan baru yang menanti kamu di beberapa minggu ke depan. Kemudian secara keuangan yang beberapa minggu yang lalu cukup sulit, sepertinya hari ini sudah mulai cukup membaik. Cukup bisa mandirilah secara keuangan, cukup bisa berbagi dengan sesama, cukup bisa memenuhi segala bentuk kebutuhan demi kebutuhan yang kamu butuhkan di bulan Ramadan tahun 2020 ini. Jadi memang fase yang berat, seakan-akan buat kamu yang punya zodiak Libra sudah bisa terlalui dengan sangat baik, dengan lancarnya rezeki yang kamu dapatkan di hari Jumat ini. Hari Jumat yang penuh dengan barokah, hari Jumat yang penuh dengan karomah dan lebih berkah lagi, harus menjadikan kamu lebih semangat lagi untuk bekerja, untuk menghasilkan lebih banyak lagi rupiah yang akan kamu dapatkan di beberapa hari ke depan. Jadi tetap semangat untuk bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan dari segi finansial. Kemudian untuk urusan pekerjaan, sepertinya kamu cukup merasa nyaman dengan pekerjaan kamu saat ini, sehingga hal itu tidak terlalu berpengaruh terhadap hal-hal yang lainnya. Untuk urusan asmara, sepertinya kamu agak cenderung tidak peduli. Karena apa? Karena urusan asmara justru malah kamu khawatirkan akan menghambat fase yang sangat baik di dalam kondisi finansial ini. Jadi seakan-akan kamu cuek, bukan berarti kamu tidak peduli dengan pasangan kamu, tetapi kamu cuek karena ada hal yang lebih penting lagi yang harus kamu usahakan, terutama dari segi pemenuhan materi dan sisi finansial kamu jauh lebih penting daripada sisi hubungan asmara kamu. Itu prinsip kamu di hari Jumat tanggal 15 Mei tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini ada kartu King of Wands dan kemudian ada kartu Four of Wands. Buat kamu yang punya zodiak Scorpio, sepertinya kamu akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kamu. Artinya apa? Artinya kamu di hari Jumat ini kamu fokus terhadap proses kehidupan kamu. Kamu tidak terlalu khawatir dengan apa yang terjadi karena kamu menikmati proses demi proses yang ada di dalam kehidupan kamu. Jadi kamu bisa fokus untuk melakukan apa yang saat ini kamu lakukan. Jadi seakan-akan tidak ada hal yang bisa mengganggu kamu kecuali diri kamu sendiri. Jadi ketika ada masalah, kamu itu fokus untuk menyelesaikan permasalahan ini. Walaupun harus bergelut dengan yang namanya emosi sebagainya, tetapi itu semua masih bisa kamu lalui dengan sangat baik. Kemudian untuk urusan pekerjaan kamu merasa sangat nyaman sekali dengan pekerjaan kamu. Walaupun memang pekerjaan kamu ini berat,
pekerjaan kamu ini penuh dengan beban, penuh dengan tanggung jawab, meskipun tidak sebanding lurus dengan gaji yang kamu dapatkan di pekerjaan kamu, tetapi kamu bisa menikmati pekerjaan kamu dengan sangat baik. Karena apa? Karena kamu bisa lebih percaya kepada proses yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Memang prosesnya tidak mudah, akan tetapi kamu yakin kamu pasti akan menjadi raja, king of ones, raja daripada setiap proses yang kamu lalui saat ini. Untuk hubungan asmara pun juga demikian. Langkah kamu untuk bisa menuju kebahagiaan itu memang sangat pelik, sangat berat. Akan tetapi kamu yakin, kamu percaya dengan prosesnya. Walaupun Scorpio cukup emosional dengan hubungan asmara yang saat ini dijalani, tetapi ketika ada keributan, itu akan membaik lagi. Ada keributan akan membaik lagi. Prosesnya memang seperti itu. Dan itu memang harus kamu jalani sampai dengan kamu menemukan kebahagiaan dalam kehidupan kamu di tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Jumat 15 Mei tahun 2020. Terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, Pack of Pentacles dan kemudian ada kartu The Sun. Ini artinya apa? Artinya Pack of Pentacles secara rezeki di sini kamu sangat luar biasa sekali. Artinya secara prinsip keuangan kamu sangat bagus, banyak sekali pemasukan-pemasukan yang arahnya tidak kamu sangka-sangka, arahnya tidak terduga dari sumber pemasukan yang lainnya. Ada pemasukan-pemasukan yang lainnya yang seakan-akan memang mensupport kamu untuk bisa menghadapi Hari Raya Idul Fitri tahun 2020 ini dengan sangat maksimal, dengan sangat baik. Kemudian ketika ada masalah, kamu bisa menjadi the sun, the bright side daripada permasalahan kamu. Jadi ketika ada masalah, masalah itu bisa kamu selesaikan dengan baik. Sebelum masalah itu membesar, masalah itu bisa selesai sendiri. Jadi seakan-akan ketika ada masalah datang, udah ngelihat kamu itu masalah itu malah minder gitu. Jadi masalah itu malah pergi dengan sendirinya. Jadi seakan-akan seperti itu. Hubungan asmara pun juga terasa harmonis, terasa romantis dengan pasangan. Karena apa? Karena bisa saling memahami satu sama lain. Ketika bisa saling memahami satu sama lain, maka hubungan asmara daripada seorang Sagittarius di bulan Mei ini sampai dengan Hari Raya Idul Fitri nanti tidak ada permasalahan yang cukup dikhawatirkan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Jumat 15 Mei tahun 2020. Oke? Ke-12 zodiak sudah saya bacakan. Untuk urut-urutannya bisa kamu baca di deskripsi terlebih dahulu. Dan ini adalah pembacaan zodiak kamu di hari Jumat tanggal 15 Mei tahun 2020. Pembacaan ini bersifat general, jadi tidak ada 100% ya, tidak ada 100%, saya jamin tidak ada 100% yang cocok buat kamu. Karena apa? Karena ini adalah pembacaan general, bisa jadi cocok dengan kamu, bisa jadi tidak. Maka dari itu saya sarankan baca dulu kepada moon and rising kamu yang sudah ada di video sebelumnya. Moon and rising kamu berada di fase atau berada di gradien yang mana. Nah, kemudian yang ketiga, saya sarankan jadikan ini adalah sebagai referensi. Ketika ada negatifnya, jadikan itu sebagai suatu kehati-hatian. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila saya ada kesalahan. Jaya Jaya Wijayanti, lebur wonten ing pangastuti, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.